Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Nurjanah dalam pelajaran PPKN dengan judul Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wilayah NKRI. Indonesia adalah negara kepulauan. Dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan mengenai negara kepulauan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut penting karena merupakan penegasan konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan geografis. Istilah Nusantara dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau yang mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda yang isinya bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan oleh undang-undang. Kemudian diratifikasi UNCLOS 1982 dan disebut dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia mengakui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan. Bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Wilayah Laut Indonesia. Yang pertama, zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis-garis masing negara tersebut. Zona laut teritorial. Laut yang terletak di antara garis-garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar laut adalah laut internal atau perairan dalam Laut Nusantara. Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Selanjutnya, zona laut teritorial. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis merupakan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen. Kedalaman laut kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua landasan kontinen yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Zona landas kontinen. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Zona landas kontinen. Di dalam garis landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya dan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai,
Pengumuman tentang batas landas kontinen dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara penduduk Indonesia. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Wilayah daratan Indonesia, di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah, berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Banyak sekali kekayaan negara akan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Selanjutnya, wilayah udara Indonesia. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita merupakan kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang ada dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Contohnya, kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain, adanya kantor duta besar ataupun kantor konsultan. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Nanti ada beberapa soal yang akan kita share dan akan dikerjakan bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Demikian tadi paparan dari Ibu tentang wilayah negara Republik Indonesia. Apabila ada hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung kepada Ibu atau kalian diskusikan dengan teman sekelasmu. Pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam Pancasila.